Halo, kenalkan saya Lia Krisna dari Paroki Santo Petrus, Lubuk Baja, Batam. Selamat malam Lia, saya Romo Stefan dari Komsos Kuskupan Pangkal Pinang yang saat ini sedang mengelola sebuah channel YouTube, ingin mewawancarai Lia seputar keaktifan Lia sebagai seorang umat Allah di Paroki Santo Petrus Lubuk Baja, Batam. Pertanyaan pertama yang bisa kami ajukan adalah bahwa Lia ini seorang beriman yang aktif di gereja nih. Bisakah Lia menceritakan sejak kapan Lia aktif di gereja? Kalau ditanya sejak kapan ya saya aktif di gereja, boleh dikata sejak kecil ya Romo. Karena saya kebetulan memang tinggal di gereja, di belakang gereja tepatnya. Karena bapak saya seorang diakon permanen, diakon yang ditahbiskan uskup ya, bukan prodiakon. Sehingga keluarga kami punya kewajiban untuk melayani di gereja sejak kami kecil. Dan karena otomatis karena kami tinggal di gereja, jadi ya Romo mungkin bisa membayangkan apa saja yang kami lakukan. Mungkin dari bukan sekedar perayaan Ekaristi, tetapi lebih pada merawat gereja, melayani para imam, kebutuhan gereja, dan itu sudah menjadi kewajiban kami, keluarga kami untuk melayani di gereja dari sejak saya kecil. Biasanya Lia aktif di dalam bidang apa saja ya? Bidangnya mungkin kalau dulu sangat banyak ya, ketika saya masih di rumah karena seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa saya tinggal di lingkungan gereja, otomatis tugasnya kurang lebih sama seperti koster. Jadi mengurus semua keperluan gereja juga, keperluan para imam juga yang datang untuk melayani kami. Selain itu karena bapak saya juga seorang diakon permanen, maka kami juga mengunjungi umat-umat yang mungkin sedang sakit, umat-umat yang tidak bisa ke gereja, yang jauh. Jadi saya ikut Romo itu pelayanan di pelosok-pelosok membantu Romo untuk perayaan Ekaristi di stasi-stasi. Ketika saya sudah pindah menjadi lebih sempit dan kebanyakan memang sebagai anggota KUR, pelatih paduan suara, pelatih pemazmur, dan sekarang saya melayani sebagai pengurus LP3KD Kepulauan Riau di tingkat provinsi. Kami mempersiapkan Pesparani, jadi mengadakan pelatihan-pelatihan, ada pelatihan paduan suara, pelatihan untuk pemazmur juga. Beberapa kali saya memberikan pelatihan untuk pemazmur di paroki di Batam. Juga yang terakhir di bulan Februari kemarin saya diminta teman untuk memberikan pembekalan bagi pemazmur di salah satu wilayah di Pulau Bangka. Apa saja tantangan dan kesulitan ketika Lia terlibat dalam gereja? Ibu rumah tangga juga bekerja juga. Jadi tantangannya lebih ke masalah membagi waktu antara di rumah juga pelayanan di gereja. Apalagi ketika anak-anak sedang ujian, ulangan, PR-nya banyak, sementara saya harus melatih, itu saya betul-betul harus membagi waktu dengan baik, bagaimana anak-anak saya tidak terlantar, tetapi saya juga dapat menjalankan tugas dengan
maksimal juga. Walaupun ada tantangan, tetapi terlihat sepertinya enjoy saja tuh dan antusias ya. Apa sih kuncinya? Tantangan yang lain lagi itu di daerah sini itu banyak sekali orang yang tidak bisa membaca not, eh, tidak terbiasa bernyanyi. Jadi ketika saya melatih paduan suara, awal-awalnya saya merasa sangat kesulitan. Bagaimana saya harus bisa membuat mereka bisa bernyanyi dengan baik, padahal not itu sama sekali nggak bisa gitu. Bahkan ada yang masih ditulis, oh angka 1 itu bacanya do, angka 2 itu bacanya re. Nah, jika seperti itu bagaimana saya bisa uh, membuat mereka pandai bernyanyi 4 suara gitu. Tapi uh, semuanya itu bisa saya lalui dengan berbagai ada saat 1 2 trik lah bagaimana supaya mereka pada akhirnya bisa membaca not dan bisa bernyanyi juga walaupun ya dengan kondisi yang mungkin kurang ideal ya, tetapi pada akhirnya bisa terwujud juga paduan suaranya. Walaupun jarang-jarang jumpa, tapi saya tuh melihat tuh Lia ada passion dalam bidang liturgi, khususnya musik liturgi. Benarkah itu? Bisa ceritakan sedikit? Ya. Kuncinya apa ya? Mungkin karena saya sudah mencintai dunia liturgi, dunia paduan suara juga, dan saya sangat senang jika setiap gereja bisa mempersembahkan liturgi yang baik, bernyanyi dengan baik, punya paduan suara yang baik, petugas-petugasnya juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya senang sekali. Saya menikmati Ekaristi yang liturginya baik, sehingga ketika saya diajak untuk berperan serta mewujudkan itu, saya sangat senang. Dimanapun ketika saya dipanggil, diberi tugas, saya biasanya akan menyambut dengan senang hati, walaupun mungkin saya stres juga membayangkan, waduh kayaknya tugasnya berat sekali gitu. Apalagi ketika perayaan-perayaan besar, saya harus melatih, nah itu kayaknya tugasnya berat sekali. Tetapi karena kecintaan saya dan juga ya itu tadi ya, eh, saya senang kalau bisa berliturgi dengan baik, makanya saya selalu semangat untuk menjalankannya, Romo. Melihat praktek liturgi di Kuskupan Pangkal Pinang ini, apa pandangan Lia jika Lia mau membanding-bandingkan dengan mungkin di Kuskupan asal Lia ataupun di kuskupan-kuskupan lain? Mungkin karena saya hobinya nyanyi, jadi memang saya lebih mendalami di bidang musik liturgi. Walaupun mungkin sebenarnya juga nggak banyak mengerti. Saya masih harus lebih banyak lagi belajar tentang musik liturgi dari para ahli liturgi. Kalau minta dibandingkan dengan uskup keuskupan asal saya berasal dari keuskupan Surabaya. Sejauh ini saya melihat di keuskupan Pangkal Pinang liturgi berjalan cukup baik. Di keuskupan Surabaya memang dikenal penerapan liturgi yang sangat ketat. Hanya bedanya mungkin kalau di sana, setahu saya ya Romo, di sana ada semacam lokakarya atau pembekalan liturgi bagi semua seksi liturgi di seluruh keuskupan itu secara rutin ya, entah berapa tahun sekali
kayak ada pertemuan rutin bagi para pengurus liturgi dari masing-masing paroki, bahkan mungkin dari stasi juga ada perwakilan yang diutus untuk belajar liturgi, sehingga pengetahuan liturgi dan penerapan liturgi di semua keuskupan itu relatif sama. Sementara kalau saya lihat di Keuskupan Pangkal Pinang ini, mohon maaf ini untuk yang seksi ibadat ilahi komisi liturgi, eh, di sini saya lihat eh, pe, apa namanya, pembekalan liturgi masih kurang untuk setiap paroki. Jadi belum adanya eh, pengetahuan liturgi yang sama dari setiap paroki yang ada di keuskupan, sehingga masih ada satu dua yang mungkin agak berbeda dalam kebijakan atau pastoral liturginya begitu. Hanya saya lihat di sini ada beberapa gereja yang masih mengikuti keinginan Romo. Jadi kadang-kadang seksi ibadat ilahinya pengennya taat liturgi, mau yang seperti ini gitu. Tapi Romonya yang nggak mau, Romonya punya kebijakan yang pokoknya maunya seperti ini. Nah ini yang kadang-kadang bagi seksi liturgi dari seksi atau seksi ibadat ilahi itu agak membingungkan, sehingga kalau saya boleh saran, adanya pembekalan atau lokakarya bagi semua seksi ibadat ilahi sekaligus romo parokinya, sehingga nggak terjadi miskomunikasi antar keduanya. Bagaimana nih pandangan Lia tentang tugas kita sebagai saksi Kristus yang bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini? Saksi Kristus di tengah situasi saat ini ya Romo, mungkin bagi saya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan. Jika kita bisa melayani misa live streaming misalnya, ada beberapa gereja yang mengadakan itu. Ketika kita diminta untuk membantu, ya marilah kita membantu dengan suka hati. Tetapi jika memang kita hanya bisa berperan sebagai umat yang misa di rumah, ya marilah kita taat juga untuk tetap di rumah, misa di rumah. Kita mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita, memberikan pengertian juga mengapa misa diadakan di rumah masing-masing, menjadi panutan yang baik bagi keluarga dan juga untuk lingkungan sekitar kita, mungkin untuk kita tetap berkomunio lewat live streaming. Dan juga tidak lupa, mungkin kita sebagai pengurus KBG, kita juga memperhatikan warga KBG kita. Mungkin barangkali ada yang perlu bantuan, tidak sekedar stay di rumah, stay at home, tetapi juga mendengarkan mereka, kira-kira ada nggak keluarga KBG kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Apa statement penutup dari Lia untuk siapapun saja yang akan menonton acara kita yang bertajuk Kita Saksinya ini? Pesan di tengah situasi ini ya Romo, mungkin sama saja dengan pesan-pesan yang sudah banyak beredar, bahwa marilah kita tetap tinggal di rumah, beribadah dari rumah, lebih banyak waktu dengan keluarga. Tapi kita jangan putus asa, kita tetap semangat, kita harus tetap menjaga kesehatan. Saya yakin ketika kita tetap sehat, raga kita tetap sehat, pikiran kita tetap positif,
Jika virus itu datang, kita akan dapat menghadapinya. Kita akan tetap sehat dan kita bisa kembali lagi ke rumah, ke keluarga kita. Selain itu, marilah kita bermedia sosial dengan baik. Selain kita bersenang-senang di media sosial, melihat berita, membaca, tapi kita juga memperhatikan. Barangkali ada yang kita bisa lakukan untuk sesama kita, juga tetangga kita, mungkin kita bisa perhatikan barangkali ada yang terdampak secara ekonomi atau butuh bantuan kita bisa lakukan. Apapun itu, sekecil apapun, walaupun kita sedang susah, tapi kita yakin bahwa bantuan sekecil apapun akan dapat menolong sesama kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua, semoga kita selalu sehat. Amin.